matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Selamat pagi. Saya hari ini sedikit wawancara dengan Mama mengenai Mama punya pengalaman selama ini menjadi kepala sekolah. Mungkin dalam pengambilan keputusan selama ini, minta Mama bisa berbagi Mama punya pengalaman. Karena di kami di CGP selama berpengalaman juga ada tugas bagaimana bisa mengambil keputusan yang baik. Karena saya tahu tugas kepala sekolah itu sangat berat. Mungkin harus bisa membantu kita yang umum, walaupun banyak pendidik pribadi yang harus sampaikan. Jadi memang untuk menjadi kepala sekolah itu tidak gampang, apalagi bagi kalau kami sendiri yang masih muda ya, terlalu banyak belajar memang. Mungkin di satu sisi kalau pandangan dari luar mungkin lihat itu biasa saja, padahal untuk mengambil kebijakan itu sangat memerlukan pikiran yang ekstra. Mungkin yang pertama bisa bertanya bagaimana dalam mengambil keputusan itu ada dilema etika dan dilema etika ini macam ada kasus yang Mama harus ambil jalan keluar yang segera, terus itu dia itu benar dan benar. Di satu sisi Mama ambil yang satunya benar, yang satunya juga benar. Terus bagaimana Mama bisa mengambil keputusan itu, terus yang satunya benar dan salah bertujukan moral. Bagaimana kalau Mama mengambil keputusan kalau seandainya itu di satu sisi Mama harus mengambil keputusan benar dan benar gitu. Bagaimana Mama bisa? Dalam mengambil keputusan, kedua belah pihak ini tidak boleh dirugikan karena pada posisi benar. Biasanya kita di sekolah ada kolega atau guru, dan biasanya saya tuh selalu berdiskusi dengan bapak ibu guru, kira-kira bisa temukan keputusan yang terbaik, diskusikan bersama. Kalau disetujui maka saya langsung ambil keputusan, dan tidak mungkin hanya menurut pikiran saya saja. Pikiran kepala sekolah biasanya kita kumpulkan pikiran dari guru-guru senior, dia pun guru-guru muda, tapi kita bisa memberikan pikiran, maka kita bisa ambil keputusan sambil tidak merugi pihak yang sebelah yang juga tindakannya itu benar. Baiklah, itu yang harus belajar banyak karena tidak mudah untuk memutuskan suatu keputusan benar dan benar, mana yang harus dipentingkan lebih dahulu. Mungkin dengan melalui komunikasi dengan teman-teman, minta masukan dan saran, mungkin bisa mengambil jalan keluar ya. Bagaimana yang mana harus menjadi prioritas utama. Kita harus serta merta menurut kita harus minta masukan dari teman guru, semua kira-kira keputusan yang diambilnya disetujui, kita jalankan. Tapi kalau tidak setuju, kita bukan serta merta kita harus ikut kita punya jalan sekarang. Kalau sekarang bukan jalan dulu, ikut saja. Sekarang harus berkolaborasi, ada komunikasi. Terima kasih Mama sudah itu. Kenapa prosedur apa yang Mama lakukan jika ada kasus benar dan salah? Biasanya kita panggil personal tadi, orang yang sedang mengalami masalah itu kita panggil, kita ambil data dulu. Kedua belah pihak biasanya itu kan yang ada kasus itu biasanya kan dua belah pihak itu tidak bisa terima. Impun data dulu, kita tanya, kemudian baru kita jatuhkan keputusan. Mungkin ada tantangan selama ini kalau Mama mengambil keputusan, mungkin ada Mama minta saran dari masukan dari
orang lain atau mungkin dari bapak di rumah Oh, mungkin iya. yang lebih Satu apa, kadang-kadang minta masukan dari bapak sebagai suami juga sebagai pengawas. Selain itu saya biasa ini berkomunikasi juga dengan teman-teman di sekolah yang senior yang saya merasa bahwa dia bisa memberikan pikiran yang saya bisa berkomunikasi. Selain teman-teman guru ada hal yang pribadi saya bisa berkomunikasi minta masukan kira-kira jalan yang saya mau ambil ini benar atau tidak apa yang saya bisa ambil dan maju terus biasanya gitu saya bisa berkomunikasi mungkin itu tuh yang menjadi mau ya dilema selama ini. Mungkin ada satu keputusan yang harus diputuskan dengan sekarang dan mungkin mau bisa menunda iya mengambil ya. keputusan Iya. Dan ya. keputusan yang mau diambil itu nanti dapat tantangan maka saya bisa biasanya komunikasi dengan teman-teman sekolah dengan bapak apa maju saya merasa bapak ada dukungan Iya. biasanya dengan Iya, mungkin kalau tidak mungkin kita serta merta kita sendiri tuh teman-teman guru mungkin dalam hal ini ada sedikit ada kasus apa maka saya harus berkonsultasi terima kasih Mbak. Mungkin bisa yang berikutnya apakah ada membuat sebuah jadwal atau ini penyelesaian kasus dilema tadi yang benar-benar tadi langsung selesaikan memang di tempat itu atau apa bisa membuat jadwal lain lagi untuk ini menyelesaikannya. Iya, saya biasanya tuh kalau selesaikan dengan waktu itu kan masih dalam situasi masih kasus masih emosi jadi biarkan dia biasanya setelah beberapa hari dulu baru tenangkan pikiran. Nah, biasanya kita kalau tidak serta merta itu kan kadang mengambil jalan salah jadi biasanya tenangkan pikiran dulu sambil belajar kasusnya berkomunikasi Itu yang sangat baik ya. Mungkin ada juga saya lihat pengalaman ada yang langsung ambil keputusan itu kadang bentrok mungkin Iya. sama-sama emosi. Iya. Pengalaman saya dari honor sampai dari kalau memang kita bisa ambil keputusan sekarang tapi kadang bentrok kalau orang sama-sama yang iya, emosi. sama jadi makanya biarkan emosinya tuh agak redah dulu Iya. redah dulu tenang dulu situasi aman kan Baik, ilmu yang sangat baik itu yang pengalaman saya lihat selama ini kalau tidak serta merta langsung ambil keputusan selama kadang lepas beberapa hari kadang pertanyaan juga bagi saya ini kenapa Bapak tidak selesai mungkin salah satunya dengan perjalanan saya ikut cikgu sampai dulu ternyata kadang kalau kita putuskan memang sekarang tuh kadang ada apa yang salah tuh Iya. salah memutuskan berbagai Jadi latar belakang isi iya, kepala yang berbeda. berbeda kan saya pengawas waktu di rumah kan berapa dia sebelum jadi pengawas kan dia sudah menjadi kepala sekolah tanya dulu teman-teman di sekolah semua itu begini segala sesuatu segala komunikasi tidak serta Mungkin ada tukul dola yang bisa kamu untuk bisa mencari solusi untuk berbagi pikiran mau punya iya. bapak di rumah atau Iya, siapa saya biasanya bapak terus selama itu saya sering tanya tentang teman walaupun dia orang muda bagaimana saya ada rasa dekat yang penuh di sekolah di Bonat dia dari guru penggerak jadi ada apa administrasi sekolah yang saya rasa menyangkut dengan kemarin saya sering komunikasi dengan penuh dan teman-teman guru di gugus di sini juga dengan Pak Hanes siapa saja tidak selamanya bahwa karena kita yang lebih tua kita harus berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita orang muda pun kita merasa bahwa dia tuh bisa memberikan kita jalan komunikasi kita berusaha malu-malu untuk bertanya dari semua hal yang telah disampaikan pengalaman Bapak selama ini yang mengambil keputusan itu seperti apa maksudnya pembelajaran yang Bapak ambil dari Bapak petik selama ini ketika Bapak sudah berjalan untuk mengambil keputusan yang benar dan benar, benar dan salah. Selamat sore Bapak. Terima kasih Bapak. Saya sore ini akan melakukan sesi wawancara yang sama berkaitan dengan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kebajikan. Baik Bapak, ini kita relax ini Bapak. Sore ini saya datang
ingin mama bisa berbagi, mama punya pengalaman selama ini mama sudah menjadi kepala sekolah. Itu sudah juga menjadi salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak, bagaimana bisa mengambil keputusan yang baik antara keputusan benar dan benar, benar dan salah itu seperti apa, mama bisa bantu. Mungkin ini pertanyaan yang pertama ya. Selama ini bagaimana mama bisa mengidentifikasi kalau ada kasus dilema etika dan rujukan moral. Terus kalau dilema etika tadi kasus benar dan benar, benar dan salah, itu seperti apa yang bisa identifikasi kalau itu kasus termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih. Yang pertama Mama mengucapkan selamat sore dan terima kasih karena Pak Guru mau datang belajar dengan Mama. Mama kita berbagi pengalaman. Tentang masalah pembelajaran modul 3.1. Kalau yang berlaku Keputusan ya. Antara benar dan salah. Sebagai seorang pemimpin dia bisa mengambil keputusan antara benar dan salah. Ya, untuk contoh ya. Setelah Mama jadi kepala sekolah mungkin mau berbagi cerita tentang keadaan di sekolah Mama, itu hal yang benar dan salah. Yang pertama Mama itu prinsip pertama sebagai pemimpin kita harus punya prinsip bahwa kalau yang benar harus kita bisa berani berkata benar, dan salah kita harus berani bilang itu salah. Jadi contoh misalnya ada guru yaitu guru itu datang sekolah misalnya dia datang terlambat, ya, kemudian ada guru yang datang lebih dahulu. Baru-baru itu ada bukan sebenarnya masalah tapi dia tidak besar. Nah, pasal itu Mama juga ada tapi Mama ketemu di ruangan lain. Ternyata saat ibu guru itu datang dia ada guru itu tegur karena dia terlambat. Akhirnya saat mau pulang guru tersebut lapor di Mama kan dari bahwa dia itu ditegur oleh guru yang datang lebih dahulu. Sebelumnya berbeda sempat berarti akhirnya Mama itu apa yang harus Mama putuskan. Ya. Jadi yang Mama ambil keputusan harus berani berkata benar, yang harus benar, yang salah tidak salah. Walaupun yang berbuat salah itu tidak lebih umur, ya tidak pantas yang lebih adat untuk tegur. Tapi Mama menjelaskan bahwa benar. Yang pertama dia lebih adik tapi itu dia sebagai piket. Dia punya hak untuk menegur. Jadi Mama tidak membela dia sebenarnya. Tapi Mama dia itu benar. Dan salah itu tetap salah. Hanya bagaimana Mama memberi benar bahwa ada tidak jadi masalah, ya kita harus lupa. Terima kasih Mama. Itu antara benar dan salah. Terima kasih untuk pengalamannya dalam mengambil keputusan itu. Rujukan moral tadi benar dan salah. Berarti Mama bisa harus berani sebagai kepala sekolah itu harus bisa berani berkata benar dan salah. Berani memutuskan yang benar dan salah itu. Benar dan tetap dikatakan benar, yang salah harus berani dikatakan bahwa itu salah. Terima kasih Mas. Mungkin yang berikut tentang dilema etika itu kasus benar dan benar. Bagaimana selama ini kalau pengalaman menjadi kepala sekolah itu ketika dihadapkan dengan kasus benar dan benar, apakah yang Mama prioritaskan lebih dahulu atau bagaimana caranya supaya bisa tidak ada pihak yang dirugikan sama baik? Itu Mama untuk masalah yang benar dan benar. Kemarin untuk tahun pelajaran yang baru itu Mama tuh bingung apa yang Mama harus ambil, bagaimana Mama mau mengambil keputusan untuk membuat rapat pembagian tugas. Karena pertama kita guru banyak, yang kedua semua itu sudah bersertifikasi dan Mama tidak bisa bagaimana untuk mengkorbankan yang lain. Sama-sama benar semua ngajar nih.
semua ngajar, hanya bagaimana caranya untuk mereka tetap mendapat jam, karena di sisi lain mereka itu sudah bersertifikasi. Kemudian sebelum ambil keputusan, sebelum rapat, ya mama harus minta pendapat dulu dari secara pribadi dengan guru-guru mungkin yang sebenarnya tidak korban juga, mungkin mereka itu yang di posisinya mungkin sebentar menurut mama benar, yang sebenarnya tidak merugikan mereka, tapi mama berpikir jangan sampai menurut mereka itu keputusan mama merugikan mereka. Jadi sebelum mama buat keputusan, mama harus bicara dulu dari hati ke hati dengan guru tersebut. Mama mencari tahu perasaan dia, bagaimana dia terima atau tidak, seperti itu. Itu untuk keputusan benar dan benar. Jadi artinya supaya keputusan itu, hasil dari keputusan itu tidak merugikan salah satunya, tapi bisa diterima dan baik untuk semua, begitu. Terima kasih. Mungkin kasus dilema etika ini sangat menarik. Mama mungkin pernah mengalami itu, sering berulang-ulang lagi. Apakah ketika kasus ini dia sangat besar, terus itu benar-benar mama harus bisa menentukan mana yang benar? Apakah mama bisa tentukan saat itu juga dia punya keputusan, atau mama menunda dulu, melakukan refleksi dulu, atau bertanya kepada tokoh idola, atau mama ambil keputusan saat itu juga untuk memutuskan itu? Ya. Dilema untuk memutuskan benar dan benar. Iya. Itu saat itu memang tidak bisa mengambil keputusan. Iya. Itu tadi seperti mama bilang, mama harus pertama pendekatan dulu dengan pribadi itu tadi. Secara pribadi, orang yang sebentar mau mama selesaikan masalah mereka, mau bantu apa. Tapi yang artinya akibat dari keputusan itu tuh ada imbasnya ke orang tersebut. Nah, itu mama harus pendekatan dulu secara pribadi. Yang kedua itu mama mama minta pendapat sebenarnya. Iya. Dengan walaupun bawahan mama, guru, mama selalu misalnya ikutin. Mama kadang sebenarnya tuh mama mau minta pendapat, mama ada curhat. Itu salah satu mama cara supaya mama sebentar keputusan mama itu tidak merugikan salah satu pihak, begitu. Jadi mama tuh minta pendapat walaupun dengan guru, mama punya guru bawahan, begitu. Tetap mama juga minta pendapat mereka, begitu. Jadi kadang mama harus menunda itu keputusan, harus pertimbangkan. Kemudian bukan juga hanya satu orang yang mama minta pendapat, mungkin 2-3 orang, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tokoh idola yang mama bisa minta masukan ketika mama sudah berumah tadi, mungkin berumah dengan suami atau dengan siapa saja di luar sana yang biasa mama bisa putar kaki sehingga bisa menemukan solusi untuk ini. Kalau bilang untuk tokoh idola itu tidak hanya satu orang. Ya, mungkin kalau di rumah pasti suami, ya. Tapi itu kadang curhat pendapat yang diharuskan itu bisa curhat dengan suami, minta pendapat, tapi kadang bisa juga dengan di sekolah juga seperti tadi mama bilang. Mampu idola juga ada, walaupun dia statusnya guru mama, tapi itu idola mama juga, karena kan dalam keseharian mama perhatikan, mama pelajari karakter guru siapa yang mama bisa minta pendapat, begitu. Jadi idola mama itu bisa guru bawahan, suami atau teman, begitu. Jadi tidak patokan di satu orang. Itu idola mama. Terima kasih. Mungkin yang mama sudah menjelaskan ada orang faktor-faktor yang membantu mama dalam mengambil keputusan itu, salah satunya dengan meminta saran dan masukan dari semua yang mama sampaikan tadi. Pembelajaran yang mama penting dari mama mengambil keputusan tentang ini dari benar dan benar. Jadi pelajaran apa yang mama sudah dapat bersama ini ketika mendapatkan masalah itu benar dan benar. Pelajaran kasih, karena keputusan mama itu ini berat seharusnya tuh, karena benar dan benar. Pasti memang awal itu pasti ada perasaan terbuka, ya. Pasti itu kalau untuk mama pasti dilema juga, takutnya mereka itu terluka. Tapi harapan mama tuh begini, tidak ada niat untuk untuk melukai
jadi apa, hasil yang kita dapat tuh pastinya kebahagiaan, karena walaupun tidak saat itu dia merasakan, Ya. nanti ada waktunya baru dia Ya. rasa. Dan mau berharap orang itu dia besar, oh mungkin ini akibat dari keputusan yang kemarin itu Ya. mungkin saya tolak, ternyata ini sekarang saya baru rasakan. Seperti itu. Kadang kan kita biasa tuh, kita tuh kalau dari berita ya, terima keputusan yang menurut kita tidak baik tuh, Ya. kita spontan tidak terima Ya. tuh. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata oh keputusan kemarin baik, Ya. baik untuk semua pihak, baik untuk sekolah, baik juga untuk yang bersangkutan. Seperti itu. Terima kasih Mama sudah berbagi banyak pengalaman selama ini. Selamat sore Mama. Baik.